Di video kali ini kita akan sharing lagi tentang laptop atau PC, di mana yang berjudul cara setting Windows 7 setelah install ulang atau setelah reset. Ini setting awal, sengaja saya upload ini versi lengkapnya. Dimulai dari setting tampilan, install driver ya, sampai lengkap. Install driver teman-teman harus download dulu ya. Cuma kan di sini downloadnya pakai apa? Sedangkan WiFi-nya itu belum fungsi. WiFi Windows 7 itu setelah install belum fungsi ya. Jadi mau download gimana Mas? Ini WiFi-nya nggak fungsi. Nah, kayak gini. Windows 7 itu seperti itu kebanyakan teman-teman. Ketika udah diinstal nggak fungsi dia. Jadi nanti saya kasih solusi ya. Ke yang pertama di setting dulu ya, buka file explorer, klik kanan di komputer ini, lalu pilih manage kita. Kita cek drivernya yang belum terinstall. Nah, ini yang bertanda kuning ini bertanda seru artinya drivernya belum terinstall ya, belum terinstall. Maka kita akan install. Nah, kita akan download lah ya, akan download dan install. Nah, ini juga driver VGA masih standar ya, belum terinstall. Nah, nantilah ya, nanti kita akan atasi WiFi-nya dulu biar bisa download, biar bisa nyambung dulu lah ya. Oke, kita akan atasi inilah ya, agar tidak bertanda kuning lagi. Nah, yang pertama sebelum kita download driver atau install driver, ya teman-teman silakan eh, buka file explorer lalu klik kanan di sini di komputer lalu pilih properties. Lalu pilih Advanced System Setting ya. Di sini teman-teman klik setting, lalu pilih best performance ya. Artinya sistemnya agar agar bagus, agar lancar lah ya kayak gitu. Nah, jangan lupa itu di checklist ya bagian font. Ketika sudah tinggal di OK. Selanjutnya, nah ini bagian fontnya jangan lupa di checklist ya. Default lalu OK. Ini biasanya lupa gitu, tidak terchecklist lupa. Jangan sampai lupa. Dan selanjutnya, teman-teman munculkan icon My Computer ya. Di sini caranya silakan klik kanan lalu show on desktop. Lalu kontrol panel pun sama ya. Nah, agar mudah lah ya, agar kelihatan di sini. Nah, ini kita perkecil, klik kanan lalu pilih view, pilih small ya agar terlihat lebih kecil ya. Agar rapi, ini pilih auto. Selanjutnya kita setting tampilan, klik kanan lalu pilih screen resolusi. Nah, di sini diusahakan pilih 13 66 7 68 ya. Itu yang disarankan. Usahakan ya seperti itu. Kalau misalkan nggak ada 13 berarti harus download driver dulu. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita buka kontrol panel ya. Buka, usahakan di sini view by-nya itu pilih kategori agar tampilan sama dengan video. Selanjutnya pilih system and security ya. Nah, kalau misalkan kita beda misalkan tuh, ya nggak sama dengan video, maka view by-nya pilih kategori. Oke, pilih sistem dan security, lalu teman-teman klik turn automatic update ya. Klik, lalu di important ini teman-teman pilih never ya. Never, checklistnya hilangkan dan oke. Ini biar apa? Biar tidak update sistem. Karena Windows 7 udah nggak ada updatean gitu, udah di discontinue sama pihak Microsoftnya ya. Nah, ini teman-teman silakan buka Androidnya, buka HP Android ya, download download aplikasi 3D chip ya di HP Android. Ini yang pertama agar apa? Agar kita mengatasi masalah WiFi di laptopnya agar bisa tersambung dulu. Maka teman-teman harus download ini, ketik saja 3D chip net ya, chip net. Lalu teman-teman pilih yang paling atas. Nah, di sini teman-teman pilihnya yang ini ya, yang 788.110 ya. Silakan diklik yang tanda birunya. Silakan diklik saja. Oh iya. Nah, silakan download aja ya. Nah, berhubung saya sudah download duluan ini teman-teman ya. Ini sudah saya download duluan, jadi saya tidak akan meneruskan downloadnya. Yang penting ya teman-teman tahu dulu cara download aplikasi 3D Chip itu ya. Itu aplikasi yang berfungsi banget untuk Windows kita atau laptop kita yang tidak bisa internetan. Maka ini kita downloadnya pakai Android dulu, karena download pakai laptop kan laptopnya nggak bisa internetan gitu. Ya WiFi-nya belum fungsi gitu. Maka downloadnya pakai Android dulu. Nah, selanjutnya colokan ya kabel data dari Android ke laptop. Nanti akan ada pemberitahuan seperti ini di Androidnya. Diklik saja lalu pilih transfer file ya. Nah, colokan pakai kabel data. Si Androidnya dicolokkan ke laptop. Nah, ketika muncul ini berarti si Androidnya sudah terbaca di laptop ya. Lalu kita buka file explorer.
Buka File Explorer, lalu kita cari nama handphone kita, klik ya. Tadi kita downloadnya di Google Chrome, berarti ada di folder download. Nah, mana folder download? Nah, ini nih. Folder download namanya 3D chip net ya. Yang ini kita copy ke mana aja bebas. Ke sini saja lah ya. Kita paste di sini di laptop. Nah, beginilah caranya teman-teman ya. Aplikasi handal ini yang biasa saya pakai pokoknya. Nah, ketika sudah, boleh teman-teman cabut si handphonenya terlebih dahulu ya. Lalu ini cara menjalankannya, teman-teman tinggal di double klik saja 3D chipnya ya. Lalu yes dan oke, pilih oke. Nah, di proses ini teman-teman hanya tinggal nunggu saja, kurang lebih 1 menit sampai 3 menit lah lamanya ya. Explorernya boleh di close boleh. Nah, ini ditunggu saja. Nanti tak lama akan muncul tampilan kotak yang berwarna oranye seperti ini ya. Satu, dua, tiga, ti, ti, tiga. Nah, ini teman-teman tinggal klik saja di sini. Lalu next. Nah, tinggal diklik yang tadi di kotak oranye tadi, lalu next, maka prosesnya akan seperti ini. Terus teman-teman di posisi ini tinggal nunggu saja, maka si icon WiFi yang bertanda silang X merah akan berfungsi ya, akan berfungsi. Nah, akan berfungsi ya. Seperti itu teman-teman, paham ya? Jadi kita memakai Android dulu, download aplikasi tersebut. Nah, sudah fungsi. Ini yang utama kita atasi ya, agar kita bisa download. Oke, kita coba hubungkan dulu ke internet. Nah, seperti itu ya prosesnya. Emang ini videonya agak panjang karena emang pembahasannya panjang juga teman-teman. Jadi dari awal sampai beres lah ya. Jadi teman-teman nggak usah nyari cara ngatasi WiFi, cara download driver, cara setting kan dipisah-pisah ribet gitu. Mending saya upload sekalian aja gitu biar meskipun lama beres semua gitu ya. Nah selanjutnya ketika connect internet ya teman-teman buka file Explorer, Microsoft Explorer. Di sini teman-teman download Google Chrome dulu yang pertama. Download Chrome ya, lalu pilih yang ini, download Chrome, lalu klik download Chrome ya. Ketika muncul seperti ini silahkan klik run ya, klik run. Nanti dia akan eh, berjalan untuk mendownload aplikasi Google Chrome tersebut ya. Nah, jika muncul seperti ini teman-teman boleh di close, Microsoft Explorer-nya boleh di close. Nah, di sini yaitu proses download Google Chrome ya. Nanti akan ada dua loading, yang pertama download, yang kedua install. Jadi di posisi ini teman-teman silahkan ke dapur dulu. Ngapain Mas? Ngopi dulu. Ngopi dulu ya. Kalau ada cemilan ngemil dulu ya. Santai aja sambil santai slow ya mempraktikannya. Jangan tergesa-gesa, jangan takut error. Enggak ya. Yang penting sesuai. Kalau misalkan lihat video sesuai dengan video. Kalau misalkan tampilan beda, tanyakan saja di kolom komentar ya. Nah, nah ketika download selesai kan dia akan loading menginstal ya. Seperti itu. Ya mungkin masing-masing laptop gitu akan berbeda dengan tutorialnya ya, akan berbeda tampilan. Maka dari itulah diadakan kolom komentar gitu buat nanya. Nah, sudah ya. Sudah ini, sudah terinstall Google Chrome-nya. Ini keluar sendiri dia. Udah terinstall teman-teman. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita download driver. Tentunya kan WiFi sudah fungsi. Terus browser sudah ada. Nah, tinggal download driver. Driver buat apa? Buat fungsi-fungsi hardware. Tanpa driver itu fungsi-fungsi laptop itu enggak 100% berjalan ya. Kekurangan dia tanpa driver. Akhirnya kita wajib download driver. Oke, yang pertama silakan konekkan internet lalu buka Google Chrome ya. Nanti akan tampil seperti ini. Teman-teman ketik 3DP chip lead ya sekarang. Jangan net lagi. Kalau net kan buat internet, kalau lead buat driver. Pilih yang ini, yang paling atas. Lalu teman-teman pilih klik here to download ya. Nah, sudah terdownload ya. Yang mana Mas? Ini yang bawah. Sudah kita download. Kalau satu sudah di-download silakan close dulu browser Google Chrome-nya. Lalu teman-teman sebelum menjalankan aplikasi ini, teman-teman harus setting di control panel dulu. Agar apa? Agar default downloadnya menggunakan aplikasi Google Chrome.
Kalau bawaan kan dia downloadnya menggunakan ini tuh bakal gagal, nggak bisa download dia. Jadi kita atur memakai kontrol panel agar downloadnya menggunakan aplikasi Google Chrome. Oke, klik program, lalu klik default program. Di sini ada set as default ya. Silahkan pilih Google Chrome, lalu set the program and default. Nanti ketika download dia downloadnya pakai Google Chrome, seperti itu maksudnya ya, agar seperti itulah ya. Oke, kalau udah di close aja, tampilan apa kontrol panelnya di close. Lalu teman-teman tinggal di double klik saja yang 3D chip light ini. Nah, tampilan awalnya kan seperti ini. Jadi di sini tuh teman-teman yang penting banget itu driver VGA, driver sound dan ETC. Video card, sound dan ETC itu yang penting. Ya, yang penting pokoknya. Kalau yang lain nggak di-download pun nggak apa-apa. Cara downloadnya tinggal diklik saja seperti tadi. Lalu akan muncul seperti ini. Ya, di sini kan ada link yang biru ya. Teman-teman tinggal klik saja. Tinggal diklik saja. Eh, nanti dia akan terdownload. Ya, akan terdownload. Biasanya ukuran yang paling gede itu emang driver VGA. Nah, tinggal diklik nanti dia akan terdownload ya yang di bawah ini. Nah, kalau udah proses download, diminimize aja tampilan Google Chrome-nya ya. Tampilan Google Chrome-nya diminimize, lalu kita download yang lain, driver yang lain. Minimize aja ya. Nanti kita barengin aja downloadnya. Nah, selanjutnya teman-teman klik CPU untuk download driver CPU, klik di sini, maka akan dikirim ke link downloadnya. Di sini tinggal diklik download. Atau kalau misalkan nggak ada link biru, misalkan nggak bisa di-download, nggak apa-apa, nggak usah di-download. Lanjut ke step selanjutnya, berikutnya ya. Nah, selanjutnya ini motherboard, klik ya. Nah, di sini silahkan klik download juga. Kalau misalkan nggak ada tulisan download atau link biru, nggak apa-apa, nggak usah di-download ya. Yang penting di sini yaitu VGA card, sound, sama ETC. Itu yang paling penting. Kalau yang lain mah nggak diinstal juga nggak apa-apa. Ya, video card untuk tampilan, sound untuk suara gitu, mic ya. ETC itu untuk USB, card reader kayak gitu, kamera biasanya. Nah, selanjutnya VGA card kan tadi udah ya. Selanjutnya VGA lagi, VGA lagi. Nggak apa-apa deh ya, kita pause aja. Nah, kita klik aja dulu ya, klik. Nah, kita pause aja ya, karena tadi kan kita sudah download gitu. Selanjutnya teman-teman download. Kalau ada tulisan di apa device don't exist, itu artinya nggak bisa di-download, nggak apa-apa. Berarti driver soundnya sudah ada bawaannya. Teman-teman nggak usah install driver sound lagi. Kalau ada tulisan device, artinya device-nya nggak ada gitu, nggak ada nggak ada drivernya gitu, nggak apa-apa, nggak usah download. Nah, selanjutnya di bagian ETC ini teman-teman download satu persatu ya. Seperti ini sesuai dengan video. Download lalu minimize lagi ya. Minimize lalu teman-teman klik yang bawah, lalu klik lagi yang di sini ya. Seperti itu cara downloadnya. Pelan-pelan aja praktekinnya ya. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Nanti juga paham. Emang kalau misalkan yang awal-awal mah ya iya agak bingung gitu. Pertama saya belajar komputer pun sama sama bingung lama pahamnya. Tapi nggak apa-apa, nanti juga pelan-pelan mah paham ya. Nggak apa-apa, saya ngalamin dulu pertama belajar laptop. Oke, ini sudah lah ya, sudah kita download semuanya. Lalu kita akan coba cara menginstalnya itu seperti apa. Cuma nggak semuanya ini ya, nggak di videoin full, jadi saya potong-potong video cara installnya. Oke, ini di close aja karena kita sudah download semuanya ya, di close aja. Lalu teman-teman buka file Explorer dan cari file download yang tadi. Nah, di download ya. Nah, ini 3D chip kita hapus aja. Nah, inilah driver-driver yang akan kita install. Ya, driver-driver yang akan kita install. Tinggal di double klik saja, maka tampil akan seperti ini. Lalu double klik yang setup exe ya. Setup exe pokoknya. Yang ada exe-nya itu yang diinstal. Cukup mudah, tinggal di double klik, next, 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 install. Udah, seperti itu aja. Semuanya sama mas, sama. Di double klik, lalu yes, next, setuju, finish. Udah, semuanya gitu. Install driver itu sama, sama semuanya. Kurang lebih sama lah. Double klik, setuju, install, next, finish. Nah, kalau minta restart jangan dulu ya. Restart letter saja, karena yang lainnya belum diinstal. Kayak yang ini tinggal double klik lagi, double klik lalu pilih yang exe.
ya, setup exe. Nah, seperti itu aja. Nah, kalau muncul seperti ini nggak apa-apa, di close aja, jangan diinstal, berarti itu drivernya sudah ada di laptopnya ya. Oke, lanjut ke yang bawah. Sama prosesnya ya, tinggal double klik. Oke, lalu yes, lalu next, lalu finish. Udah, semuanya sama. Nah, seperti itu aja ya. Jangan takut salah, jangan takut mencoba. Nah, ini nggak apa-apa, jangan diterusin. Selanjutnya yang ini ya, yang ini mah nggak perlu ya, karena ini mah Windows Update ini mah nggak perlu lah ya. Oke, selanjutnya kita download, install driver PGA yang belum ya. Nah, ini driver PGA kita install. Hmm. Aduh, iya. Dihapus dulu lah ya, driver-driver yang sudah tadi kita install kita hapus dulu, lalu kita sisain driver PGA ya. Nih, kita hapus dulu aja. Nah, hapus dulu ya, karena kita sudah install tadi. Nah, kita sisain driver PGA, dan untuk cara installnya itu seperti apa, tinggal di double klik lagi, klik 2 kali ya, lalu yes atau run. Explorernya boleh di close ya. Nah, ditunggu saja. Memang install driver PGA itu yang paling lama dia, ya maksimal 20 menit lah, paling lama itu biasanya sih ya 10 menit. Kalau ada tampilan ini, teman-teman di checklist boleh, tidak di checklist pun boleh. Yang mana yang otomatis ini, ya, boleh, bebas kalau ini. Silahkan di next aja. Mungkin tampilannya akan sedikit berbeda, cuma tujuannya sama ya. Double klik, yes, next, 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 finish. Udah kayak gitu aja. Ini tinggal nunggu saja, nunggu sampai finish ya. Nah, nah, ya, lagi loading dia. Ya, kurang lebih 5 menit sampai 10 menit lah ya, kurang lebih lama ininya, lama installnya ini. Nah, ini sudah selesai teman-teman, dan ini meminta restart ya. Saya nggak di restart dulu karena saya lagi merekam layar ya. Nah, udah selesai, maka kita cek drivernya apakah banyak yang bertanda seru, apakah udah hilang. Cek ya di device manager ini. Klik. Nah, udah nggak ada yang bertanda seru ya. Tuh, Intel standarnya udah jadi Intel HD grafis. Artinya sudah terinstall semua. Begitulah teman-teman ya. Cara setting awal Windows 7 setelah install ulang lengkap pokoknya. Setting awal, download driver, install driver. Nah, selanjutnya apa Mas? Ya, selanjutnya teman-teman tinggal install aplikasi yang teman-teman perlukan kayak Microsoft Office, Adobe Reader, PDF, WinRAR, Zoom gitu ya.